Selamat datang. Dalam sesi kali ini, kita tidak hanya akan membahas angka atau nama-nama ilmuwan, tapi kita akan melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak intelektual manusia. Kita akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan alam atau IPA berevolusi dari sekedar rasa ingin tahu manusia purba menjadi fondasi peradaban modern yang kita nikmati saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, mari kita definisikan kembali apa itu IPA. IPA adalah sebuah perjalanan pencarian kebenaran. Nah, ia bukan sekedar hafalan, melainkan proses sistematis untuk menyingkap rahasia alam semesta. Nah, melalui observasi yang teliti, eksperimen yang terkontrol, dan penalaran logis, IPA memberikan kita kacamata untuk melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang kita bayangkan dalam mitos. Nah, perjalanan dimulai jauh ke belakang, di tepian Sungai Nil di Mesir dan lembah Mesopotamia. Di sini, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti pertanian dan navigasi mendorong manusia untuk mencatat siklus musim dan posisi bintang. Namun, lompatan besar terjadi di Yunani kuno nih. Para filsuf alam seperti Thales dan Aristoteles mulai bertanya, apa substansi dasar dari segala sesuatu? Nah, ini adalah cikal bakal pergeseran dari penjelasan supranatural menuju penjelasan rasional berbasis logika. Nah, seringkali nih terlupakan, namun sangat krusial. Masa keemasan Islam di abad ke-8 hingga ke-14, di saat dunia lain berada dalam masa ke-8, para ilmuwan nih seperti Ibnu Al-Haytham yang sering dijuluki Bapak Optik memperkenalkan metode eksperimental. Mereka menekankan bahwa teori itu harus dibuktikan dengan pengamatan empiris. Tanpa kontribusi mereka dalam matematika, astronomi, dan kedokteran, sains modern tidak akan memiliki fondasi yang kokoh untuk berpijak. Nah, masuk abad ke-16 membawa badai perubahan yang kita kenal sebagai revolusi ilmiah. Galileo Galilei menantang pandangan geosentris yang sudah mapan selama ribuan tahun dengan teleskopnya. Ia menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak hanya untuk manusia, tetapi bekerja dengan hukum-hukumnya sendiri. Ini adalah momen pemberontakan intelektual yang memisahkan sains dan dogma. Nah, menempatkan pengamatan dan bukti sebagai otoritas tertinggi dalam pengetahuan. Lalu muncullah Isaac Newton nih. Lewat karyanya Principia, Newton memberikan bahasa matematika kepada fisika. Ia nih melihat alam semesta sebagai sebuah mesin raksasa yang bekerja dengan presisi yang luar biasa. Hukum gravitasi dan hukum geraknya itu memberikan kita kemampuan untuk memprediksi pergerakan planet hingga jatuhnya buah apel. Inilah nih puncak dari rasionalisme, yaitu keyakinan bahwa alam semesta dapat dipahami sepenuhnya melalui hukum-hukum matematika yang elegan. Nah, kita masuk ke abad 20. Realitas pun berubah kan? Albert Einstein membuktikan nih bahwa ruang dan waktu tidaklah mutlak, melainkan relatif. Sementara itu, dunia fisika kuantum itu membuka pintu ke level yang lebih kecil nih dari atom. Tempat logika konvensional seringkali itu tidak berlaku. Nah, sains kini tidak lagi hanya tentang pengamatan kasat mata, melainkan juga tentang memahami kompleksitas dan ketidakpastian yang mendasari eksistensi kita. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat nih bahwa kelahiran IPA itu bukanlah sebuah titik henti, melainkan sebuah proses yang terus berlangsung dari catatan bintang dan di masa kuno hingga laboratorium molekuler hari ini. Esensinya tuh tetap sama, semangat untuk bertanya dan keberanian untuk mencari jawaban. Nah, kini tongkat estafet tersebut ada di tangan kita. Bagaimana kita akan melanjutkan kisah ini? Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita lanjutkan di sesi berikutnya.